Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Sulani dari kelas 5C Siasat Syariah Hukum Tata Negara. Saya akan menjelaskan beberapa jurnal yang telah saya cari di Google beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, perlindungan terhadap lingkungan dalam perspektif konstitusi. Jenis penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat norma konstitusi dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan. Akan tetapi, norma-norma konstitusi tersebut masih diposisikan sebagai faktor subsidiar atau pendukung dalam pemenuhan hak asasi manusia dan perekonomian nasional. Untuk memperkuat perlindungan terhadap lingkungan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan perumusan langsung norma-norma konstitusi yang menempatkan lingkungan hidup lebih sebagai nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan negara dan kegiatan perekonomian nasional. Dalam jurnal ini membahas isu permasalahan lingkungan dengan tidak berpegangan pada mekanisme penanganan konvensional sebagai tersebut di atas. Pembahasan tersebut menggunakan cara pandangan yang berbeda dan berada di luar kebiasaan kajian lingkungan hidup yang telah ada, yaitu melalui pendekatan hukum konstitusi, constitutional law. Dengan demikian, kajian ini tentunya tidak menafikan bahwa langkah-langkah konvensional tersebut juga telah membuahkan hasil. Sebaliknya, justru akan semakin lengkap manakala kajian perspektif konstitusi diikutsertakan di dalamnya. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menemukan dan memperkuat langkah solutif dalam upaya penanganan masalah terhadap isu-isu lingkungan hidup di Indonesia. Jurnal selanjutnya, pertumbuhan ekonomi, timpangan pendapatan, dan desentralisasi di Indonesia. Jenis penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian. Terapan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh desentralisasi dalam mendistribusikan pendapatan nasional untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu PDB sebagai presentasi pendapatan nasional dan data indeks Gini sebagai representasi tingkat ketimpangan pendapatan dengan rentang waktu 1978 sampai dengan 2015. Metode analisis menggunakan regresi lincah dengan pendekatan OLS, di mana indeks Gini digunakan sebagai variabel dependen, PDB sebagai variabel independen. Selain itu, terdapat variabel independen lainnya, yaitu variabel dummy desentralisasi terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari aspek ekonomi, desentralisasi belum mampu mendistribusikan pertumbuhan ekonomi untuk memperkecil ketimpangan pendapatan masyarakat. Jurnal selanjutnya tentang pengaruh media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran pada sekolah dasar akreditasi A. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan dan menganalisis pengaruh media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran di sekolah akreditasi A. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian survei dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini yaitu seluruh guru yang ada di SDN Dr. Cipto Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu pembelajaran. Deskripsi media pembelajaran menunjukkan hasil yang baik, serta nilai korelasi media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran berada pada posisi yang kuat. Baiklah, itu tadi penjelasan dari beberapa jurnal yang telah saya cari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.